Kalau malaikat itu adalah merupakan penenang pada saat manusia merasa ketakutan, dibisikkan oleh malaikat, nggak usah takut, udah tenang aja. Jadi artinya bahwa malaikat itu adalah makhluk utusan Allah yang memang ditugaskan untuk membekengi manusia. Nah, kemudian kalau cahaya, maka cahaya itu sesungguhnya adalah cahaya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung dimasukkan ke dalam kolbu. Sehingga ketika orang itu merasa tidak takut, maka sesungguhnya itu adalah hakikatnya adalah karena adanya cahaya. Allah masukkan ke dalam kolbu orang yang beriman tadi. Situasi di entah di padang mahsyar atau di hari pengadilan itu entah hadis atau penjelasan bahwa panas, artinya karena matahari katanya jaraknya sejengkal dari kepala, berarti kan terang benderang. Tapi di sini ada cahaya yang menerangi juga di kubur, di alam ahli berbangkit. Kan berarti asumsinya kan berarti situasi gelap, Pak, gelap pada waktu itu. Sehingga dengan cahaya itu yang besok akan menjadi terang, kita bisa berjalan. Jadi yang mana yang gelap dan mana yang terang, Pak, pada kondisi itu? Apa betul asumsi saya itu, Pak? Iya. Jadi cahaya di sini sesungguhnya jadi begini. Kalau malaikat itu adalah merupakan penenang pada saat manusia merasa ketakutan, dibisikkan oleh malaikat, nggak usah takut, udah tenang aja. Jadi artinya bahwa malaikat itu adalah makhluk utusan Allah yang memang ditugaskan untuk membekengi manusia. Nah, kemudian kalau cahaya, maka cahaya itu sesungguhnya adalah cahaya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung dimasukkan ke dalam kolbu. Sehingga ketika orang itu merasa tidak takut, maka sesungguhnya itu adalah hakikatnya adalah karena adanya cahaya. Allah masukkan ke dalam kolbu orang yang beriman tadi. Jadi cahaya ini adalah cahaya Allah, sebagian dari cahaya Allah itulah yang akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman tadi. Kalau malaikat tadi adalah dalam bentuk makhluk yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi pertanyaannya pada saat di padang mahsyar matahari, kalau itu hadis, Pak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis itu ada di antara hadis itu orang kepanasan luar biasa sampai matahari itu ditarik pada kurang lebih 5 km. Maka merasakan panas luar biasa. Bahkan ada yang bermandi dengan keringatnya sendiri sampai sebatas hidung. Saking panas. Kemudian di dalam hadis itu ada di antara orang yang sudah kepanasan itu, di dalam hadis disebutkan ada 7 orang yang tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat atau padang mahsyar tadi. Jadi orang lain itu lagi kepanasan, sengsara. Ada orang yang senang gitu. Yang gembira.
Jadi di situ ada yang susah, ada yang senang gitu. Jadi tidak semuanya susah, Pak. Jadi yang dikatakan Pali itu kebetulan orang yang sengsara di akhirat. Nah, ketika itu panas terik matahari luar biasa pada saat di padang mahsyar itu, maka ada orang-orang yang diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain di antara yang 7 itu pemimpin yang adil. Nah, itu dapat keteduhan dari Allah. Terus kemudian ada orang yang bersedekah, ya. Bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Artinya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka afdalnya sedekah itu memang yang sembunyi-sembunyi tadi. Karena fadilahnya adalah ketika nanti di padang mahsyar itu semua manusia merasakan panasnya terik matahari, maka orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi akan diberikan keteduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara yang ketujuh. Nah, tentu saja bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang istiqomah tadi seperti di surat 41 ayat 30-31 termasuk itu yang akan ada pembagian perbedaan. Karena nanti di situ ada yang duluan masuk surga, ada yang golongan kanan, dan ada yang golongan kiri. Kan begitu yang pada minggu yang lalu disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya maunya itu nggak usah melalui pengadilan, langsung nyelonong aja ya. Ya, termasuk di dalam golongan was-sabiqun as-sabiqun. Jadi masuk surganya itu nggak pakai ditanya, udah langsung dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah langsung dipanggil sama Allah, Pak. Ya, panggilan khusus. Jadi kalau orang masuk bandara itu ada yang jalur umum, ini ada yang VIP, ini ada yang lagi VIP gitu. Nah, kita maunya yang VIP itu ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi itu yang harus kita lakukan, terutama di sini nilai yang tertinggi itu Al-Quran itu, Pak. Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya. Maka tidak cukup Al-Quran itu hanya kita baca, tetapi jika kalau kata Nabi ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Jadi orang yang baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka sampailah ke tingkat itu. Karena itu tingkat keistimewaan yang sangat luar biasa. Di samping kita ketika ibadah kita mendapatkan syafaat dari Nabi karena kita banyak mengucapkan salawat, banyak berzikir, dapat syafaat dari Nabi, maka syafaat Al-Quran itu yang sangat luar biasa. Itu yang puncak tertinggi dari syafaat itu adalah Al-Quran. Bagus, baru setelah itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat. Nabi mendapatkan prioritas memberikan syafaat itu ya karena Al-Quran tadi. Maka raihlah Al-Quran itu mumpung kita masih hidup. Karena nanti kalau sudah di akhirat sudah nggak ada lagi. Kesempatan itu hanya ada di dunia ini. Bagaimana kita mau bersungguh-sungguh kepada Al-Quran. Sayang. Ya. Allah sudah memberikan kesempatan itu. Kesempatan ada, fasilitas semuanya sudah dilengkapi oleh Allah. Nah, tinggal sekarang persoalannya adalah sesungguhnya
tinggal mau apa tidak. Nah itu. Mau apa tidak itu maka kembali kepada kita masing-masing. Kalau soal fasilitas semua diberikan, kemampuan semua diberikan, tidak ada sesuatu yang sulit di dunia. Sehingga Allah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah, benar-benar akan aku tunjukkan jalanku itu, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan pasti Allah bersama-sama dengan orang yang sungguh-sungguh tadi. Itu janji Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit di dunia ini. Semua dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi persoalannya itu kita mau apa tidak. Fasilitas semuanya sudah dilengkapi oleh Allah SWT. Maka marilah mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, ada umur, mari bersungguh-sungguh, wabil khusus kepada Al-Quran. Barangkali itu, wallahu a'lam.